Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Para pemirsa Ramadan Barakah ya, insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu mahisatan danqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikr, para mufassir memaknai kata zikir di sini dengan beragam penafsiran. Al-Bagdawi misalnya memaknai kata zikir di sini dengan al-huda, petunjuk, yakni sesuatu yang dapat mengingatkan atau mendorong hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Ibnu Katsir memaknai kata zikir di sini dengan amr, perintah. Sehingga ayat waman a'rada an zikri ini bisa ditafsirkan siapa saja yang berpaling dari perintahku, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Baghawi lebih tegas lagi memaknai kata zikir di sini dengan Al-Qur'an. Sehingga frase a'rada an zikri di sini bisa ditafsirkan berpaling dari Al-Qur'an dengan tidak mengimani dan tidak mengikutinya. Nah, pendapat para mufassir ini sangat tepat karena memang banyak ayat-ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat perintah-perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana telah diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, para pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan pandangan para mufassir, maka kita bisa memahami bahwa az-zikr, makna az-zikr dalam ayat ini adalah Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk baik itu berupa perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kepada manusia, ada dua sikap yang mungkin muncul para pemirsa sekalian. Sikap yang pertama adalah sami'na wa ta'na, yaitu mengikuti petunjuk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ittaba hudaya, barang siapa yang mengikuti perintahku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji fala yadillu wala yashqa, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, tentu tidak akan sesat jika mengikuti petunjuknya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menegaskan di dalam hadisnya, taraktu fikum amreni lan tadillu ma tamasaktum bihima. Jadi kata Rasul, telah kutinggalkan dua perkara, ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, yakni kitab Allah wa sunnatan nabi, kitab Allah dan sunnah nabinya. Karena itu siapa saja yang bersedia mengikuti kitabullah wa sunnatur rasul dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka ia akan selamat dari kesesatan dan ia akan memperoleh keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, ini sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua para pemirsa sekalian, yaitu sami'na wa asaina. Mereka mendengar tetapi mengabaikan petunjuk tersebut. Nah, terhadap orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau diatur oleh petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lahu mahisatan danka, maka baginya penghidupan yang sempit. Ya, jadi bagi orang-orang yang tidak mau diatur dengan aturan Allah,
tidak mau diatur dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, ya, wa innalahu mahisatan dangka, dan baginya penghidupan yang sempit. Nah, para mufassir berbeda pandangan terkait frasa maisatan dangka ini, penghidupan yang sempit ini. Apakah terjadi di dunia atau terjadi di akhirat? Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa mahisatan dangka, penghidupan yang sempit ini terjadi di dunia. Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancamannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat ini, wa innalahu maisatan dangka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, para pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk, bersedia untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Ya, pilihannya ada pada kita. Namun perlu diingat para pemirsa sekalian bahwa penyikapan kita terhadap Al-Quran, penyikapan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala akan menentukan nasib kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, maka tidak ada pilihan kecuali menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang dengan demikian maka Islam akan benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.